Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi di sini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semua. Kita jumpa lagi. Sebelum saya mulai, mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu tentang tugas kemarin. Ada yang kesulitan? Jika tidak, aman Bu. Aman ya. Jika tidak, bisa saya lanjutkan. Hari ini saya membahas akun belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID itu kan sudah kerjasama dengan Canva ya. Nah, jika Bapak Ibu memang belum memiliki, tidak apa-apa gitu, hanya untuk ini saja, ini hanya tambahan gitu ya, tidak harus gitu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu gitu berminat, terus mengajukan diri itu. Kalau belum punya, silakan hubungi operator masing-masing ya, silakan diurus bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID-nya. Karena sayang sekali gitu, itu akun dari pemerintah dan kerjasamanya setiap waktu itu bertambah terus gitu ya. Salah satunya ya ini dengan Canva. Nah, dengan Quizizz memang belum seperti Canva ya, belum ada integrasi khusus, tapi bisa diselipkan atau bisa dipakainya di sini gitu ya. Yang saya bahas ini nanti. Saya akan masuk ke akun belajar ID dulu ya Bapak Ibu. Oke, saya enter semua saja. Saya masuk ke Canva. Di sini awalnya. Nah, ini Canva saya yang akunnya akun belajar ID. Nih, guru SMP belajar ID gitu ya Bapak. Jika Bapak Ibu belum punya gitu ya, nanti silakan hubungi operator masing-masing atau nanti bisa japri saya gitu untuk berbicara apa kesulitannya gitu ya. Kalau Lampung Utara saya yang menangani, tapi mungkin yang lain banyak kapten dan ko-kapten di tempat Bapak Ibu semua gitu. Ini penggunaannya, akun belajar ID setelah diaktifkan Bapak Ibu, otomatis dia akan bergabung atau dia akan ada integrasi dengan Canva. Jadi tinggal login menggunakan akun belajar ID, maka nanti bisa mengakses semua ini. Nah, di pembelajaran Bapak Ibu saya sering pakai Quizizz ya. Quizizz kemarin sudah belajar. Bapak Ibu menemukan meme ya. Nah di sini kita buat meme-nya itu bisa lewat Canva gitu ya. Ternyata sudah sangat banyak. Ini contoh-contoh meme-nya ya. Ada template-nya sendiri gitu. Ada template inspiratif. Nah, yang seperti ini gitu ya. Atau boleh juga ini nanti diganti-ganti ya template-nya ini. Atau guru atau apa gitu ya. Saya contohkan misalnya template-nya ini misalnya ya. Tinggal disesuaikan saja. Maksud dari sini nih yaitu kalau yang di Quizizz kan itu sudah ada ya Bapak Ibu, itu memang sudah disetting seperti. Nah, kita ingin custom sendiri gitu, buat sendiri, maka kita bisa menggunakan Canva ini bantuannya. Misalnya kalau ini kan pakai bahasa Inggris, nggak mau gitu ya, ini bisa kita rubah misalnya pakai bahasa Indonesia, boleh gitu ya. Ini mengganti konten. Oh ya, ini karena ini sudah template sudah jadi ya, jadi bahasanya ini tetap ya. Yang boleh diganti itu hanya ininya, gambarnya. Gambarnya bisa dihapus.
saya buka kunci. Oh, tidak mau dia ya, karena ini memang sudah ada gitu ya, tinggal pakai saja. Makainya gimana? Tinggal dibagikan ya, pilih unduh, nanti dia akan terunduh. Saya akan membantu yang di ini saja, yang buat sendiri saja ya. Buat sendiri saja, kita cari elemennya, kita pindah saja ke yang ini memang sudah khusus dia ya, sudah dijadikan. Sebentar, saya balik ke sini. Bacanya mem aja ya. Nah, kemudian di enter. Ini sama, ini tergantung sinyal juga Bapak Ibu. Kalau sinyalnya bagus ya bagus, kalau enggak ya namanya browser ya, ditunggu saat bagus. Ini misalnya ini ya. Ini kemarin saya coba bisa diedit gitu ya. Nah, bisa tidak, coba sangat banyak ya. Oh, bisa ini Bapak Ibu, jadi bisa diganti kata-katanya. Ini misalnya aduh gitu ya, ngulang lagi dong. Kita buat meme-nya ini salah benar gitu ya. Jadi ada, kalau salah nanti muncul ini, kalau benar muncul ini. Ini boleh di ini ya, kalau ini kan nggak nyambung masa cicilan. Nah, misalnya ini mau diganti orangnya gitu ya, boleh gitu, ganti saja orangnya. Boleh pakai unggahan gitu, pakai foto kita boleh gitu ya. Atau Bapak Ibu, oh ini saya siapkan malah gini, atau pakai elemen ini ya. Elemen ini misalnya cari orang yang bagaimana gitu ya, cari aduh gitu ya, orang mengeluh gitu. Nah, mungkin yang ini kali gitu kan, ulang lagi. Nah, ini caranya begini, sama saja, ini dibagi, diunduh ya, lalu unduh, tekan sini, ada tidak. Nah, udah mulai dia. Saya show di mana tempatnya, di my file, di download ya. Ya, saya mengingat itu saja. Lalu ini Bapak Ibu, kita buat lagi ya yang ini kan yang apa sih, yang salah ya, mana tadi kok hilang. Oh, yang ini saya duplikat saja. Tadi ada berapa ini ya, diduplikat. Oh, yang ini saya hapus saja. Nah, yang bawah tadi kan salah, yang ini coba kita ininya benar gitu. Kita cari dulu foto orang yang senang gitu. Ini biarlah ini, misalnya apa ya, orang senang tuh hore gitu ya. Hore bener nih. Mana ya hore? Yang hore nggak ada ini fotonya. Hore. Nah, coba kita pakai yang gambar yang lucu. Mana gambar lucu? Sini coba.
Nah kayak gini nih. Biasanya kan orang seneng angkat tangan gitu ya. Dibuat ini misalnya, hore, saya benar loh. Benar. Atau kata-katanya ya silakan dibuat sendiri ya, seekspresi mungkin. Ini supaya kadang kan kalau pakai quizzes kan bosen ya, kok itunya keluarnya itu lagi. Nah ini bisa di custom gitu. Ini saya unduh semua saja. Sama kok dua-duanya ya. Coba saya lihat. Bapak Ibu yang saya minta tolong tadi, tolong di ini ya. Tolong dibantu temennya. Nih ada 2 ya. Dimana tempatnya nih, mem ekspresi mengeluh. Di sini ya. Saya taruh di download saja lah. Biar enggak. Nah, yang ini saya taruh di sini. Biar dia enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Terlihat ya. Ntar saya keluar, lalu ini tadi udah saya ini kan, saya keluar dari Canva ya. Kita balik ke quizzes. Nah kalau udah dapet apa sih, udah dapet gambarnya, udah dijadiin gitu ya gambarnya, kita balik ke quizzes. Gimana caranya masang memnya itu gitu. Ini quizzes saya yang akun biasa. Di sini Bapak Ibu naruhnya. Di bawah sini di pengaturan. Mana ya, detail. Oh ya. Pengaturan detail ya. Terus ada mem. Nah, ini saya tadi mem kucing tidak lengkap, saya baru nyoba tadi. Nah, masukkan kumpulan mem tadi apa tadi ya? Ekspresi ya. Ekspresi. Coba. Nah, buat satu ini yang benar ya, mem yang benar, cari gitu ya. Kalau memang ada di drive-nya dia muncul, tapi kalau nggak ada, nah ini misalnya mem yang benar. Ini mem benar apa mem salah ini? Mbak, kita lihat kok kayaknya salah. Oh, yang salah tadi ya ini ya. Saya mem yang salah dulu lah, biar yang diklik ininya saja ya. Oh, dia harus satu-satu Bapak Ibu. Satu-satu ya. Caranya tanda tambah ini masukkan ya, mem yang benar. Mana yang benar tadi? Ini ada nggak? Oh, ada di sini. Nah, diklik open. Benar nggak ya? Coba kita lihat keluar yang benar. Jadi ini tergantung Bapak Ibu naroknya di mana gitu ya. Kalau menempatkannya seperti saya tadi ya dia masuk. Tapi kalau ini banyak gitu, agak ribet juga. Ini juga ini mem yang salah, jadi yang diklik itu yang ininya ya, tulisannya ini, lalu tanda tambah setelah ini mem yang salah. Jadi membuatnya itu disediakan ada 2, ada mem salah, ada mem benar. Ini yang salahnya. Kalau satu saja salah doang atau benar
saja dia nggak mau gitu ya. Nah, yes muncul nggak ini? Oh, muncul. Itu bisa Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, selesai. Nih ada yang benar, ada yang salah ekspresi gitu ya. Nah, ini kayak mana naruhnya gitu. Naruhnya adalah kita ke koleksi. Nah, saya kan punya kuis banyak ini ya, tapi nggak ada di koleksi. Gimana caranya? Masukkan dulu kuis kita itu ke dalam koleksi. Nah, kita lihat di koleksi ini ya. Lihat di my koleksi pula. Lihat di mana lagi? Lihat di pengaturan perpustakaan, ada nggak? Nah, di perpustakaan ya. Ini kan soal-soal ini. Soal-soal ini masukkan ke koleksi. Gimana cara masukinnya? Pencemaran lingkungan misalnya. Koleksi saya tambah. Tuliskan saja pencemaran lingkungan tadi ya. Lingkungan. Jadi ini harus hafal ininya. Ya, pencemaran lingkungan. Nah, saya lihat dulu di koleksi. Kenapa masih nol ya? Coba. Kok dia report lagi? Balik dulu. Kepencet dan tab. Balik lagi ke koleksi. Detail. Mana detail ini? Sudah masuk belum ya? Pencemaran koleksi saya. Nah, coba saya cek. Nah, belum masuk berarti. Saya sudah ada satu koleksi. Nah, kalau sudah ini kita balik ke kuisku. Nah, pencemaran lingkungan yang ini tadi kita buka pencemaran lingkungan. Nah, ini presentasi ya. Coba saya mainkan presentasi. Mau tidak dia? Kan sinyalin. Klik salin. Saya bagi ke sini, ke chat. Nah, coba Bapak Ibu, ada nggak tadi ini tadi apa si meme-nya tadi keluar tidak? Oke. Masuk saja, udah masuk. Ini open link ya, bisa.
Oke, slide selanjutnya. Iya. Bapak Ibu melihat tidak? Ada tidak tadi yang kita buat? Ada Bu. Ada ya? Meme yang ininya meme-nya tadi. Ada nggak yang saya tadi buat meme apa ya? Nah, meme kayak gini tadi ada nggak? Koreng. Nah, seperti itulah kalau itu Bapak Ibu. Kalau di saya di sini tidak terlihat. Kalau ini kan sama ya seperti kemarin caranya ini. Oke. Bisa kita akhiri saja ini. Sip. Mana ini akhirnya? Akhiri sesi. Ini sama seperti kemarin ya. Iya. Anda ingin mengakhiri, iya. Thank you. Nah, kalau meme ini kan nggak ini ya, bukan untuk laporan, hanya untuk apa sih, untuk kita memperlihatkan saya supaya anak itu terus nggak bosen gitu ya, nggak bosen dengan ini kita saja. Mungkin dari situ Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, sambil saya izinkan. Belum? Kalau belum ada, oh iya, saya izin matikan kamera dulu. Kenapa ini sinyalnya? Oke. Nah, agak ini. Suara saya terdengar tidak Bapak Ibu? Kenapa ini merah-merah ya? Dengar Bu. Syukurlah. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ini belum? Masuk ke Canva, buat terus ini. Atau begini, bisa juga begini. Saya ulangin lagi. Atau begini ya, nggak pakai Canva. Tapi pakai biasa aja. Tinggal pilih gitu ya. Nanti saya balik ke awal mana ini. Kalau pakai Canva itu kita bisa masukin foto kita Bapak Ibu. Kita lagi ini, kita masukin foto kita gitu. Angkat jempolnya gitu kan, muridnya jadi agak semangat dikit. Bapak Ibu lagi berekspresi gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau nggak pakai Canva? Caranya sama seperti tadi ya. Nah, awalnya ini awal. Nah, di sini. Nah, awalnya. Nah, pengaturan. Udah, detail mem. Terus kumpulan mem. Misalnya apa ya? Boneka misalnya. Ada yang boneka nggak? Nah, kalau udah kayak gini, buat memnya. Nah, pilih di sini saja gitu. Boneka sedih gitu ya, atau senang dulu lah, happy gitu ya. Udah nggak yang happy bonekanya, yang kayak benar gitu, mana ya? Nggak ada ya, nggak ada ya. Ya karena memang yang udah jadi gini ya, jadi nggak. Jangan boneka lah kalau ini happy gitu, happy. Ini nggak pakai Canva ya, cuman ini aja, yes gitu, senyum deh. Ini benar gitu, tapi ini nggak bisa ditulisin. Nggak bisa di apa sih, tambah-tambahin gitu ya, cuman gini aja dia. Lalu mem yang salah tambahin juga, sama cara buatnya. Sedih gitu. Saya sedih kan anak-anak kalau ininya, aduh gitu ya, ya.
Nah, nggak ada tulisannya kan. Agak. Tapi kalau pakai Canva, apalagi Canva Edu, semuanya itu pro gitu. Nah, itulah yang enaknya. Kalau sudah semua kan dia bisa selesai. Caranya sama seperti itu tadi itu. Supaya ini muncul sama tadi. Jadi soal-soal kita itu masukkan ke koleksi. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Saya melanjutkan ke Pak Suji ya. Pak Suji, sebelum Pak Suji, Pak Selamat mau bertanya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Pak? Saya ingin mendapatkan penjelasan sedikit nih Bu. Kalau jenis presentasi yang video, kalau di Canva kan bisa langsung diunduh. Iya, bisa dimasukkan. Kalau di Quizizz itu gimana? Oh, Apa ada produk lain yang bisa disimpan kemudian ditampilkan lagi ulang gitu? bisa Pak. Tanpa harus terkoneksi internet. Oh, offline ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau, ya Pak, terima kasih. Kalau Canva Pak, Canva lagi. Quizizz, kalau Quizizz ini saat ini masih ini ya Pak, masih, apalagi yang langsung ya, dia masih online ya. Kecuali model kertas itu offline, tapi cuman ini aja, menampilkan besok Pak, besok saya ini model kertas, dia offline tapi gurunya masih harus online, guru. Kalau murid-muridnya bisa gitu ya, hanya mengandalkan kertas saja gitu. Tapi kalau gurunya masih online, masih pakai smartphone dan laptopnya harus online. Jadi memang belum gitu ya Pak, kalau benar-benar offline. Seperti itu Pak Selamat. Ya, makasih Bu. Ya, sebentar ya Pak, Bapak Ibu. Pak, salam Pak. Pak Suji mungkin Pak. Tadi apa ya Pak? Pak, Bu mau kesempatan itu. Jadi gini Bu, untuk yang masalah mengubah skor itu Bu, yang Mengubah skor ya, oke ya. dari masalah Iya. Bapak Ibu mohon izinnya, saya, share link absen tetap di classroom ya Bapak Ibu. Di sini kita nggak usah inilah absen. Saya ini pakai akun demo Bapak Ibu, jadi saya punya catatan sebenarnya. Yang masuk ini dia langsung ada ini sebenarnya rekapnya, sampai email, berapa menit, berapa jam Bapak Ibu itu ada semua. Jadi untuk administrasi saja gitu, silakan linknya nanti. Oh, belum gabung ya? Di WA sudah belum Bapak Ibu gabung, Ibu Supri? Kalau di WA belum, nanti saya gabung di WA ya. Tuliskan saja nomor HP-nya di chat. Saya tanggapi dulu Pak Suji. Pak Suji ini ingin gimana caranya supaya nilai anak itu 100 gitu ya, karena poin-poinnya kan hanya satu-satu gitu. Saya izin Bapak Ibu, ini agak berbeda dengan materi ini, tapi tetap Quizizz gitu ya. Oke, izin belum gabung ya. Saya ini kan ya Bu, sebentar saya share dulu untuk Pak Suji. Ini terlihat Bapak? ya. Oke, saya kok balik ke Quizizz, langsung buka dulu. Kehabisan deh Quizizznya.
Buka dulu namanya. Nah, soal misalnya ini ya. Oh, tapi ini saya kan pakai akun dasar ya. Kalau akun dasar Bapak Ibu tidak bisa menggunakan punya orang lain yang super. Makanya ada yang bilang, kok saya nggak bisa ngerjain Bu, karena akunnya belum super. Oke, saya lanjut ke ini tadi Bapak tadi ya. Bapak mau buat supaya nilainya bisa 100. Kita buat saja pakai teleportasi. Pakai teleportasi misalnya soalnya. Pak Suji ini apa sih, matematika ya Pak ya kayaknya. Saya dikasih soal langsung persamaan, saya bingung sendiri. Saya tulis matematika, persamaannya tingkat SMA lagi. Ini kayaknya nggak ada petir-petirnya, berarti ini bukan super. Oke, ini bukan super ini. Saya langsung tambahkan saja supaya soalnya banyak. Nanti editnya gimana gitu ya. Nah, sudah. Lalu saya ke sini. Nah, diklik saja sebelah sini. Ini kan poinnya 1, Pak. Ya. Lalu ini soal berapa biji? Ada 25 apa 15 tadi? 15. Nah, supaya 100 gimana kira-kira Pak? Soalnya ada 15, ininya poinnya cuma 1, nanti dapat 15 dia. Supaya 100 jadiin berapa gitu. Atau kalau susah tambahin lagi soalnya. Jadi 20 gitu ya. Supaya kenapa gitu, supaya enak ngitungnya ya, terserah Bapak Ibu gitu. Tapi kalau Pak Suji kayaknya enteng aja, 15 dijadiin 100 tambah berapa nggak apa-apa, guru matematika gitu ya. Nah, kalau saya tambahin aja jadi 20 lah soal itu ya. Nah, tadi 15, 5, 16, 17, tambahin aja jadi 20 gitu supaya enak ngitungnya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. 18, 19, terus 20. Nah, udah 20 belum? Nah, udah 20. Kalau udah 20 tinggal kita edit aja nilainya. Nah, dari atas, paling dari atas ya, supaya nggak kelewat. Nah, karena udah 20 berarti berapa kira-kira ini? 5 ya? 5. 5 ya gitu ngerubahnya. Jadi tidak bisa ini dijadikan patokan utama berapa soalnya gitu ya. Ya, tinggal kita hitung kalau soalnya seperti tadi 15. Tapi bobot hanya cuman 5 ya, apa bisa? Coba dilihat sampai ke bawah. Oh, bisa Pak. Nih, bisa nih. Sampai ke paling bawah berapa ya? 20 ya. 20. Jadi bisa saja sebenarnya. Tapi supaya enaknya berapa? Terus kan biasanya kalau di instansi masing-masing tuh beda-beda gitu. Ada yang mau berapa gitu kan soal itu, ada yang 40, ada yang cukup 20, ada yang berapa. Kira-kira seperti itu ya Pak Suji ya. Tinggal dirubah saja. Iya Bu, makasih Bu. Kemudian di tampilan pas kuisnya itu Bu, itu kan ribuan. Oh, itu bukan ini Pak. Bukan nilainya, itu performa. Performa itu apa ya? Penampilan itu kan ini yang dinilai itu yang di download Excel. ya, di Excelnya. Oh iya. Kalau itu hanya untuk ini Pak, penyemangat muridnya itu. Ya. Jadi di Quizizz tidak memberikan murid itu dapat 0. Nah, ini yang makanya saya suka dari Quizizz. Sebetulnya salah semua seperti saya kemarin ya Pak, salah semua. Tapi nilai saya masih 2.900, padahal itu kan nilai terendah, kita tahu kan.
Nah itu cuman performa di saja. Excel Bu ya. Ya, nilainya di Excel yang seperti analisis ulangan itu. Mungkin seperti itu Pak, nanti bisa dilanjut. Saya lanjut ke yang lain, silahkan kalau ingin menanggapi. Karena ini materi kita adalah materi tentang aplikasi Canva, terus akun belajar ID sama Quizizz gitu ya. Ada? Tidak? Bu, jadi Oh, Bu Eka. maksudnya harus pakai akun belajar ID gitu Bu ya. Oh gini, bukan harus. Kalau harus nanti saya di ini lagi. Bukan harus ya Bapak Ibu. Canva itu ada kerjasama dengan akun belajar ID. Jadi fasilitas Canva Pro itu, akun belajar ID itu menyediakan, tidak usah berbayar lagi. Jadi pakailah akun belajar ID supaya nanti memnya itu semau kita gitu loh, mengganti, mengeksplor dan sebagainya itu sama seperti Pro ya. Tapi kalau kita pakai Gmail biasa ya seperti tadi gitu. Seperti saya coba tadi, mungkin dia ada yang tidak bisa diubah gitu. Seandainya bisa diambil juga nanti ada tulisannya gede banget gitu, Canva gitu. Nah, Ya. Bu, satu lagi Bu, saya mau tanya Bu. Ya. Kan saya tuh kan baru mutasi sekolah Bu. Bagaimana akun belajar ID saya Bu? Apakah nanti isinya itu hilang atau gimana Bu kalau kita ubah? Tidak. Akun belajar ID Ibu kalau masih satu jenjang kan Bu? Iya Bu, masih satu Masih SMA gitu. Itu tidak akan hilang, hanya saja mungkin di pendataan sekolah Bapak Ibu nanti agak bermasalah, makanya boleh Bapak Ibu urus dengan operatornya, minta bantuan operatornya, atau Bapak Ibu boleh juga gitu ya melaporkan sendiri ke www.belajar.id. Bapak Ibu mutasi kemana kan ada di sana di. Nah, misalnya selama proses kita pindah itu, apakah akun belajar ID kita masih bisa digunakan atau menunggu pindah gitu? Bisa digunakan. Iya. Kecuali memang kalau akun Ibu itu terkendala gitu, karena mungkin kena hapus atau kena apa gitu ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa tetap bisa digunakan. Iya, terima kasih. Ya karena kan saya ikut Quizizz ini juga akun belajar ID, bertakutnya pas saya perubahan itu nggak bisa digunakan, saya mikirnya begitu. Oh tidak, ya tidak, masih bisa digunakan. Hanya tadi seperti saya bilang kemarin, kenapa tidak saya wajibkan dengan akun belajar ID? Karena ini adalah akun ya, akun itu untuk akun belajar ID kan pemberian pemerintah. Nah Bapak Ibu ada mutasi, Bapak Ibu ada pindah jenjang, Bapak Ibu namanya pegawai ya, tidak tahu kemungkinannya. Nah ketika pindah jenjang, akunnya kan kalau udah seperti saya kan akunnya super trainer, terus nanti pindah jenjang saya harus balik lagi untuk mendapatkan super trainer lagi gitu, sehingga saya memilih pakai akun biasa. Tapi kalau untuk seperti Canva itu kan untuk mengambil fasilitas ya tetap saya sediakan gitu. Jadi seperti itu alasannya Bapak Ibu, bukan tidak mengharuskan Bapak Ibu memakai gitu. Oke. Mungkin iya sama-sama Ibu Eka. Yang lain yang ingin disampaikan? Apa ini? Maaf, tidak bisa gabung. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf Bu, saya tadi terlambat. Maaf Oh, Bu Amerika tadi terlambat. Nanti tidak. jangan lupa kiriman video. Oke, ya nggak apa-apa Ibu Sinyalnya Isti. susah banget Bu, ya deras. Masuk keluar. Iya, nggak apa-apa, nanti dilihat lagi ininya. Sebenarnya materinya singkat sekarang itu, tapi kalau tidak dipraktekkan agak ribet dikit gitu loh, karena mau ganti-ganti ke akun belajar ID, mau ke Canva terus balik lagi gitu, seperti itu saja sih. Tapi kalau udah diikutin insya Allah bisa. Bapak Ibu bagaimana? Sudah jelas belum? Lah Bu. Sudah ya? Jelas, tapi Heeh. nanti rekamannya di saya juga Bu. Oke ya, jelas.
Kalau Ya, sudah jelas, saya akan menyinggung supaya besok tidak terlalu ini Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu yang mau pengimbasan ya. Karena waktu saya ini sampai berapa? Jam 4, jam 16.45 kan? Masih ada waktu saya sebentar. Saya akan kirim link ini mengimbaskan ya Bu ya. link ini dulu ya, websitenya. Nah Bu, sekalian nanya, untuk mengimbaskannya itu tidak terlalu harus buru-buru kan Bu? Tidak, cuman ada langkah-langkahnya, memang harus diikuti gitu. Ya. Langkah-langkahnya namanya juga kita kan ya sama kuisisnya. Iya. Jadi ya ngikutin aturan mereka gitu. Ini saya kirim ke apa namanya, ke chat ya Bapak Ibu. Ini Pak Suji kenapa Pak nyantumin nomor HP? Tuh bilangnya suruh nulis itu di WA aku belum. Oh, Ya. Bapak atau Ibu itu tadi yang belum masuk? Oh, mungkin. Oh, ibu tadi mungkin. Ibu ini aja karena ibunya belum masuk. Ya nggak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Itu ada webnya, Bapak Ibu bisa dicatat ya, atau saya kirim juga ke WA ini. Iya Bu, ke WA saja Bu, Nah, udah ngeliatnya. Iya, web. WA-nya Bu. Ya, web ini ya. Aku kesini sih. Salah kamar. Sini ya. Web quizzes. Oh lah, iya lapor. Nah itu nanti saya bukakan juga di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Kebuka enggak? Nah, oke, kebuka. Saya izin presentasi. Oh, saya pakai ini aja ya, biar kalau buka deh kebuka semua. Oke. Sip. Nah, terlihat Bapak Ibu. Ini adalah website ya, site-nya Quizizz tentang Super Training 2023. Saya sudah melakukan ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berminat gitu ya dan melanjutkan ingin menjadi school trainer, Bapak Ibu bisa juga di sini nanti. Ini bisa dilihat ya. Nah, mungkin yang kemarin jam changernya itu belum bisa gitu ya. Ternyata memang ada perubahan jam changer. Nah, yang ini jam changernya. Layar belum muncul Bu. Belum muncul? Iya belum. Oh, iya. Belum ke. Belum di-share Bu, lupa. Oh. Masih kotak. Oke. Sip. Saya lihat jam changer. Saya bagi ke, kalau saya ke WA. Nah, WA-nya mana ya? Benar ini. Apa ini tadi ya? Jam changer. Nanti Bapak Ibu yang katanya kemarin belum bisa itu dicoba. Caranya gimana tadi? Nah, di sini Saya udah ikut berarti nggak usah ya Bu? nggak usah, karena memang ada perubahan, ada ya namanya berubah terus ya di sini. Ada sesuatu yang ini kan ditambahinya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya kurang ini juga, dibuka site ini terus klik saja. Itu yang terbaru ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di sini ya satu-satu ya. Laporan peserta pelatihan. Buka tidak dia. Nih.
Nah ya, ini untuk Bapak Ibu ini. Peserta pengimbasan super trainer adalah form pelatihan yang Bapak Ibu guru ini setelah lulus sertifikasi game changer dan menyelesaikan tugas dari trainer, maka harus mengisi form ini. Form ini yang saya bagikan form jika Bapak Ibu tidak mengikuti TOT. Ini yang diisi Bapak Ibu. Ini ada gamenya di sana ya. Ada gamenya, ada linknya di Classroom. Yang tidak ya. Yang tidak ini peserta saja maksudnya. Tapi ya sudah lulus game changer. Nama ya tetaplah nama ya, terus alamat email, nomor HP tulis, provinsi tulis, kabupaten, terus apa lagi nih, instansi. Nah instansinya seperti ini ya nulisnya, jadi tuliskan mana gitu. Kalau Samarinda gitu, jangan SMA negeri 2 saja, jangan gitu. Nah kalau tema pelatihan kita ya sesuai dengan judulnya saja gitu. Boleh Bapak Ibu pilih, terserah. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang ringkas, ya udah Merdeka Bersama Kuisis saja, nggak apa-apa. Terus dituliskan, ini dituliskan pakai gelar Bapak Ibu, karena nama inilah yang nanti akan jadi sertifikat Bapak Ibu sebagai peserta. Kenapa sebagai peserta? Karena ya Bapak Ibu hanya mengikuti pelatihan ini saja gitu, tidak mengimbaskan. Jika Bapak Ibu mengimbaskan, nanti Bapak Ibu nanti bukan sebagai peserta tapi sebagai narasumber. Kalau pengen jadi narasumber, Bapak Ibu harus mengimbaskan. Nanti isi form yang mengimbaskan. Tanggal pelatihannya, nah ini tanggal pelatihannya. Kan pelatihan kita ini ada jadwalnya, tuliskan saja seperti ini Bapak Ibu. Ada 5 ya 5 gitu ya. Tanggal muncul ya tanggal terakhir ya, berarti besok. Nama di sini tinggal diklik saja. Cari, saya ada itu Merita. Nah ada kan, diketik aja Merita, dia muncul seperti itu. Jika pelatih Anda Kuisis School Trainer, tulis nama pelatih. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengimbaskan, nanti kan Bapak Ibu itu jadi school trainer. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tuliskan nama Bapak Ibu di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ini nanti ya. Tapi jika Bapak Ibu memang nggak melakukan TOT, berarti kan cukup sekali saja gitu ya. Mengerti belum sampai sini Bapak Ibu? Intinya mengisi semua Bu ya. Iya. Sekarang saat ini kan Bapak Ibu jadi peserta saya. Jelas Bapak Ibu tidak usah ini menuliskannya kan. Saat ini Bapak Ibu cuma ngisi 0 aja. Tapi saat Bapak Ibu mengimbaskan, ajak teman-teman Bapak Ibu nanti menuliskan nama Bapak Ibu di sini. Ya. Jangan sampai gitu ini dikosongkan, karena data ini yang dipakai pihak Kuisis mendata Bapak Ibu sebagai school trainer. Seperti mungkin Bu Mila atau Bu siapa ya yang school trainer sudah kan. Nah data Bapak Ibu itu sayang sekali gitu, misalnya sudah 10 orang atau udah berapa gitu ya, itu akan ditambah lagi. Disinilah data itu diambil. Tapi kan karena Bapak Ibu school trainer, Bapak Ibu tidak ada gitu apa sih namanya seperti saya ini tercantum gini, tidak gitu, karena ini kan memang khusus super trainer. Bu, jadi yang data yang untuk pengimbas itu saat pengimbas atau lipi gitu ya? Diulang Bu, gimana? Yang data pengimbasan itu ketika kita melakukan pengimbasan baru kita mengisi data gitu. Iya,
diberikan dulu materi selesai baru Ya, saat ini kan kita belum mengimbaskan, jadi mengisi yang link tidak. Saat ini yang seperti ini saja. Ini Bapak Ibu isi dulu sebagai. Nggak usah ngisi dulu ya Bu. Ya. Belum pengimbasan. Iya. Kalau belum pengimbasan jadi nggak usah diisi ya. Enggak. Kalau belum pengimbasan Bapak Ibu isi sebagai peserta saya saja dulu. Nanti ketika pengimbasan Bapak Ibu pakai link ini gitu. Pakai link ini juga. Pakai link ini tapi isinya jangan saya. Isinya nama Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu isi, tapi isinya yang ini, yang milih saya ini. Kalau nanti jangan diisi saya, nanti diisinya ada tidak di sini ya, paling atas. Nanti Bu yang dikasih ada 2 linknya Bu. Yang di Iya, ya, yang ini kita mengisi, Bapak Ibu mengisi semua ini, mau pengimbasan mau enggak, Bapak Ibu harus mengisi semua. Iya. Tapi bagi yang mau mengimbaskan, data ini diberikan juga kepada pengimbas Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengimbaskan, isinya bukan nama gini ya, tapi diklik yang ini, Quizzes School Trainer, yang ini. Nah, yang paling atas pokoknya ya. Atau mungkin Bapak Ibu peserta di sini sudah ada yang jadi super trainer juga. Nah, tapi bukan 2023 gitu. Nah, isinya di sini. Belum Bu, tapi pernah mengikuti yang seperti ini Bu, di komunitas lain. Nah, jadi sambil ikut ini memperdalam Bu, kalau saya ilmunya itu. Iya. Ya kepengennya kayak gitu Bu, karena kan kita kan mengajarnya bukan untuk kita sendiri, tapi mengajarnya dengan guru-guru lain, berarti kita itu udah mengimbaskan. Makanya saya tuh ingin tahu dengan memahami ini nanti berarti kita itu sudah mengimbaskan iya. dengan guru lain. Iya. Tapi itu tidak cukup cuman mengimbaskan saja, harus ada data Bu. Nah, datanya ini gitu. Maka saya mau ini hari yang ini, saya memang tidak akan cukup sehari ini, hanya besok saya ulangin lagi nih gitu loh. Tapi Bapak Ibu sudah ada gambaran sedikit gitu. Jangan lupa share rekamannya Bu ya. Iya. Nanti Bapak Ibu baca-baca dulu gitu ya. Nanti ini kan saya bagi, besok tanyain lagi. Iya Bu. Oke. Sama yang lainnya benar-benar. Nah, kalau Bapak Ibu punya sertifikat, silakan custom. Ini yang ini ya, custom ya. Misalnya Bapak Ibu ada komunitas apa gitu ya yang bisa buat sertifikat sendiri, boleh di sini ya. Tapi tetap harus isi ini karena data ini dipakai oleh Quizzes Asia Tenggara. Ini kita dalam satu area Asia Tenggara Bapak Ibu. Lalu next ya nanti ya. Nextnya nggak mau ini karena dia belum saya isi. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini form yang harus Bapak Ibu isi, mau ngimbasin atau mau tidak ngimbasin. Nah, seperti itu. Saya lanjut ke sini. Nanti Bapak Ibu juga akan mana lagi ya? Nah, ini ada pelaporan school trainer. Nah, ini yang khusus mengimbaskan. Nah, kalau Bapak Ibu mengimbaskan, Bapak Ibu dapat akun super 4 bulan. Ditambah dengan Bapak Ibu sebagai peserta saya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dapat akun super 6 bulan. Nah, kalau melakukan sampai mengimbaskan. Tapi jika tidak mengimbaskan, Bapak Ibu hanya dapat sebagai peserta itu akun supernya hanya 2 bulan. Seperti itu ya. Lanjut. Ini kalau tidak dijelaskan kadang banyaklah pertanyaan di sini daripada di materi.
Lalu jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau materi ada ya di sini mana ya? Di sini Bapak Ibu. Diunduh peserta pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu Ibu tadi siapa ya? Mohon maaf, saya tidak melihat di sini. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Yang sudah school trainer? Oh, tidak ada lagi ya. Nah, misalnya kalau dulu kan ini dikirimnya lewat super trainer ya Bu ya. Apa sih namanya? Sertifikat. Sekarang Bapak Ibu download sendiri di studio ini ya, Google Studio namanya ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan Game Changer, sudah mengisi link mana ya, link yang ini ding, link yang laporan peserta pelatihan. Nah, Bapak Ibu mengerjakan Game Changer tadi, lalu mengisi link ini, maka Bapak Ibu nanti 5 hari kemudian Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Sudah agak dipahami atau masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa, berarti diperhatikan. Kalau nggak bingung nggak diperhatiin. Nanti tanya lagi ya Bu. Nanti besok tanya lagi nggak apa-apa. Nanti tapi ininya 5 hari ya, jangan baru diisi malam ini besok udah dicari ya nggak akan ada gitu. Nih kan, seperti itulah kira-kira. Nanti misalnya status nggak valid juga nanti akan diinikan. Jadi komunikasi terus dengan saya Bapak Ibu. Karena nanti dengan ini kadang nggak valid dia. Bu Baita. Silahkan Ibu, Bapak, Ibu. Iya, mau nanya dong, ini untuk yang tugas-tugas ini kan kita webinarnya 5 hari ya Bu. Apakah tugasnya harus selesai dalam waktu 5 hari gitu? Jadi semua tugasnya dalam waktu 5 hari gitu Bu. Soalnya masih terkendala ini, belum selesai juga. Bantuan ya. Iya, kayaknya butuh bantuan ini. Ini Pak Suji sedangkan bersedia ya Pak membantu. Iya, terima kasih sekali kalau mau bantu. Iya. Apakah harus selesai dalam waktu 5 hari atau masih bisa dikerjakan setelah 5 hari gitu? Oke, ya. Ya, terima kasih Bu Iis. Langsung saya tanggapi ya. Bapak Ibu semua, mohon maaf sekali jika dalam pelatihan ini sudah membuat pusing Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud seperti itu gitu ya. Saya minta maaf sekali gitu. Tapi memang harus tugas Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan, yaitu mengerjakan Game Changer dan mengisi form tadi, form pelatihan, supaya Bapak Ibu terdata sudah melakukan pelatihan ini. Selain itu membuat akun, terus membuat kemarin kita apa? G-form ya. G-form dimasukkan ke dalam kuis, Google Slide masuk ke kuis. Terus hari ini kita membuat meme dari Canva masuk ke Quizizz. Itu hanya tambahan ilmu, jadi tidak diwajibkan Bapak Ibu jadi nggak lulus, itu bukan gitu ya. Saya tegaskan lagi, hanya dua tadi saja ya. Game Changer sama akun Game Changer, karena kalau ngerjain Game Changer tanpa akun ya sama saja bohong. Yang mau di apa sih, super kan yang mana gitu ya. Sama kalau kita ngirim rekening, mau ngirim duit nggak ada rekeningnya, pusing nanti mau ngirim kemana. Seperti itu ya Ibu, jangan khawatir.
Silakan dikerjakan saja yang mampu. Masih terus berusaha memahami. Oke, ya, memang kita di sini untuk belajar sama-sama Ibu. Iya, sama. Langsung ke Ibu Herma, kayaknya dari tadi ngangkat tangan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Suara saya terdengar ya Bu? Jelas. Iya. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Gini Bu, untuk yang akunnya, membuat akun, saya itu sudah akun super loh Bu, karena saya sudah mengikuti ini melalui webinar yang komunitas. Jadi kemarin saya utak-atik, jadi akun saya sudah super. Nah, tinggal yang tugasnya script SC aja kan, yang akunnya itu nanti dikirim di kantong tugas. Kemudian game changer. Nah, saya ingin tanya Bu, game changer ini saya ini sudah pernah ikut Bu di komunitas lain, game changernya sudah keluar, malahan saya dapat 2. Nah, di sini juga saya akan mengikuti terus karena niat saya ingin memperdalam dan belajar terus loh Bu tentang puisi ini, karena saya tanpa belajar di sini nggak ada tempat lain saya belajar. Jadi selain melalui komunitas PMM dan belajar melalui daring ini, jadi saya akan tidak apa-apa kan Bu, saya terus ikuti game changernya. Nah, terus nanti berarti kalau bikin akunnya sudah, game changernya akan saya kerjakan. Apa yang kata Ibu tadi, mesti buat JPOM, kalau misalnya memungkinkan mengubah JPOM-nya tadi ke kuis ya Bu ya. Nah, jadi yang ini bukan merupakan tugas, tapi kita mengeksplor diri aja kan kayaknya. Nah, saya tertarik gini loh Bu. Saya ini kan sudah melaksanakan paper mode ya Bu ya. Jadi saya sudah praktekkan ke siswa saya, dan 2 orang guru saya sudah berhasil saya ajak. Melalui akun basic aja saya ajarkan. Nah, berarti saya itu sebenarnya sudah ngimbas kan Bu ya, termasuk yang gitu. Iya. Sebentar Ibu Herma, Bapak Ibu, ini waktu saya habis, saya matikan dulu rekaman ya. Saya tidak menutup, tapi saya matikan rekaman saja. Oke ya. Oh iya.